Nah, karena sejak awal Columbus ini yakin kalau dia akan sampai ke Asia, ke punggungnya Asia atau belakangnya Asia. Di situ Columbus pikir, ye kita sampai ke Asia 2 bulan gitu ya kan. Padahal sebenarnya Wak, mereka semua Columbus dan rombongan ini baru saja sampai di benua baru yang belum pernah dipetakan sebelumnya, yaitu Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Lagi pada ngapain kalian wae? Udah siap jalan-jalan lagi sama aku malam ini? Malam ini aku mau ngajak kalian untuk menjelajah laut ke sebuah benua yang sebelumnya tidak pernah tercatat dalam peta. Benua yang keberadaannya tidak diketahui oleh orang-orang. Benua apakah itu? Jawabannya adalah benua Amerika. Hah? Benua Amerika? Masa sih ada orang nggak tahu soal Amerika? Nah, dia negara adidaya loh itu mereka. Ya pada kenyataannya memang gitu, Wak. Di abad ke-15 dulu, Amerika ini memang belum tercatat di peta dunia, Wak. Baru ada Asia, Eropa, sama Afrika aja. Sampai akhirnya seorang penjelajah Eropa bernama Christopher Columbus memulai perjalanannya ke barat dan tanpa sengaja menemukan benua Amerika. Hingga sekarang Columbus ini dikenal sebagai orang pertama yang menemukan Amerika. Tapi mirisnya sampai Columbus tutup usia atau meninggal, dia tidak tahu sama sekali tentang pencapaiannya ini. Kok bisa? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, Wak, seperti biasa sebelum aku bercerita lebih jauh tentang kisah ekspedisinya Columbus, pertama-tama aku mau menceritakan dulu tentang latar belakangnya dulu ya. Nah, jadi Wak, para sejarawan meyakini kalau Columbus ini lahir di kota Genoa, Italia pada sekitar tahun 1435 sampai 1447 dengan nama asli Cristoforo Columbus. Dan FYI Wak, ini tuh adalah namanya si Columbus dalam versi bahasa Italia Wak ya. Kalau di bahasa Spanyol dia dikenal sebagai nama Cristobal Colon, di bahasa Latin jadi Christophorus Columbus, dan di bahasa Inggris atau yang kita kenal secara global sekarang namanya berubah menjadi Christopher Columbus. Nah, 4 nama tadi tuh merujuk ke satu orang yang sama ya. Columbus ini adalah anak pertama dari pasangan Domenico Colombo dan juga Susana Fontanarossa ya. Nah, para sejarawan meyakini kalau Columbus berasal dari keluarga kelas pekerja yang nggak punya status istimewa di kalangan masyarakat kala itu. Ayahnya ini merupakan seorang tukang wol atau penenun yang hanya punya kios kecil aja di kota Genoa ini, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Nah, sebagai keluarga dari kelas pekerja, orang tuanya Columbus ini nggak punya cukup uang untuk memberikan pendidikan yang layak ke anak-anaknya. Tapi meskipun begitu, sejak kecil Columbus ini sudah menunjukkan minat yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang laut. Hal ini disebabkan karena lingkungan tempat mereka tinggal ini di Genoa itu memang berada di dekat laut. Di sini aku mau kasih gambaran tentang kota Genoa pada masa itu ya. Nah, jadi pada abad ke-15 pas Columbus ini lahir, Genoa ini tuh merupakan salah satu kota pelabuhan paling berpengaruh di Eropa. Dengan armada lautnya yang sangat kuat, Genoa ini memegang peran yang sangat penting dalam perdagangan rempah-rempah, sutra, emas, dan juga komoditas langka lainnya. Nah, Columbus ini tumbuh di lingkungan yang demikian tadi itu. Sejak kecilnya sudah akrab sama kapal dagang, hiruk-pikuk dermaga, peta laut, dan juga obrolan seputar ekspedisi pelayaran. Lalu pas Columbus ini beranjak dewasa, dia melihat dan juga merasa kalau laut itu sebagai jalan menuju dunia yang lebih luas. Kalau dia mau berpetualang ke tempat-tempat yang sangat jauh, maka langkahnya akan dimulai dari laut. Nah, dari situlah dia pun mau berpetualang lewat jalur laut. Nah, untuk bisa berpetualang lewat jalur laut ini, Columbus harus menguasai ilmunya dulu dong, ya kan? Nah, beberapa sejarawan percaya kalau Columbus ini pernah belajar tentang ilmu geometri, geografi, kartografi atau ilmu pemetaan, astronomi, kosmografi atau ilmu tentang alam semesta, dan dasar-dasar bahasa Latin di Universitas Pavia. Ini adalah salah satu kampus tertua yang ada di sana, Wak, yang didirikan di tahun 1361. Tapi ini tuh bukan pendidikan formal macam orang kuliah, Wak. Pada masa itu, para anak muda di Genoa ini memang diizinkan untuk belajar di kampus tanpa terdaftar resmi sebagai mahasiswa. Jadi macam cuma numpang bentar belajar aja gitu. Dan salah satu dari mereka adalah Columbus. Sejak kali pertama Columbus itu belajar ilmu kelautan, orang-orang di sana langsung notice kalau Columbus ini adalah anak yang cerdas. Hal ini disebabkan karena jauh sebelum Columbus itu belajar di kampus nih, nebeng belajar di kampus ini, dia udah lebih dulu belajar langsung dari lapangan, which is dari kehidupan sehari-harinya di kota pelabuhan Genoa. Dengan begitu, Columbus pun bukan cuma paham
paham teorinya aja, tapi ya prakteknya juga dia jago. Alhasil pas umurnya 14 tahun, Wak, Columbus ini dipercaya untuk ikut langsung dalam pelayaran dengan kapal dagang menuju Laut Mediterania. Dan selain itu, besar kemungkinan dia ini juga pernah berlayar sampai ke Yunani, Tunisia, dan juga di pesisir Afrika. Semua pengalaman itu tentu membuat Columbus ini makin jatuh cinta lagi lah kan Wak sama laut. Bahkan seiring berjalannya waktu pun mulai muncul keinginan dalam benaknya untuk melakukan ekspedisi sendiri di masa depan nanti. Awalnya keinginan itu juga terasa tidak mungkin untuk dia, mengingat Columbus ini kan berasal dari keluarga biasa kan Wak, yang nggak punya cukup dana juga dan juga nggak punya koneksi untuk bisa melakukan ekspedisi itu kan. Sampai akhirnya pada tahun 1470-an, waktu Columbus ini sudah berusia 30-an tahun, orang tuanya Columbus tiba-tiba mengajak mereka pindah rumah ke Portugal. Portugal ini kota pelabuhan juga Wak, yang jauh lebih besar bahkan dari Genoa. Nah, pas Columbus itu pindah ke Portugal ini, di saat yang sama bangsa Portugal ini lagi semangat-semangatnya melakukan penjelajah atau ekspedisi laut, karena Portugal pun saat itu lagi berambisi jadi kekuatan maritim nomor 1 di dunia Wak. Nah, di sana Columbus bertemulah dengan banyak peta baru, teori navigasi yang lebih canggih, dan juga pelaut-pelaut handal dari berbagai penjuru dunia waktu di Portugal ini. Nah, lalu di satu momen Columbus ini nggak sengaja ngebaca buku atau catatan perjalanan dari seorang penjelajah senior yang bernama Marco Polo. Dan di bukunya Marco Polo inilah Wak yang kemudian akhirnya mempengaruhi cara pandangnya Columbus terhadap ekspedisi laut. Apa saja yang dia dapat dari membaca buku Marco Polo ini? Masuk. Oke Wak, sebelum aku bercerita lebih lanjut tentang kisah Columbus dan juga cara pandang baru Columbus terhadap ekspedisi laut, aku mau menyelipkan dulu sedikit informasi tentang Marco Polo ini Wak ya. Nah jadi Wak, Marco Polo ini adalah seorang penjelajah asal Venesia, Italia. Nah pada abad ke-13 Wak, dia ini melakukan perjalanan darat menuju Asia, khususnya ke wilayah Cina, Mongol, India, dan juga sekitarnya. Perjalanan itu Wak, berlangsung selama 24 tahun. 24 tahun dia singgah ke sini, ke daerah-daerah Asia kan. Nah, dalam waktu selama itu, Marco Polo ini mendapatkan banyak sekali informasi baru tentang Asia. Lalu dia pun mencatat semua isi perjalanannya itu ke dalam buku yang berjudul The Travels of Marco Polo. Nah, buku inilah yang dibaca sama Columbus Wak ya. Nah, di dalam bukunya itu Marco Polo mencatat kisah tentang kekayaan dan juga kemegahan negeri-negeri Timur. Jadi negeri Asia yang didatangi sama Marco Polo ini kan kalau misalnya kalian cek di peta, letak Asia ini kan memang berada di timurnya Eropa ya kan. Itulah kenapa mereka pada saat itu menyebut Asia ini tuh negeri-negeri timur gitu. Nah di bukunya itu Marco Polo mendeskripsikan dengan sangat rinci kota-kota besar, pelabuhan besar, dan juga berbagai budaya Asia yang belum diketahui sama bangsa dia, sama bangsa Eropa. Dan selain itu ada juga kisah tentang rempah-rempah, emas, batu mulia, kain sutra, dan teknologi canggih dari Asia. Pokok intinya buku itu tuh menceritakan tentang betapa kayanya negara-negara Asia nih Wak ya. Dan buku ini juga tentunya langsung menginspirasi penjelajah Eropa untuk datang langsung ke negeri timur ini atau ke Asia. Nah sama seperti para penjelajah Eropa lainnya Wak, pas Columbus ngebaca buku itu, dia juga terdorong nih buat datang juga ke Asia. Nah karena dia merasa sudah punya skill yang cukup mumpuni di bidang pelayaran laut, dia pun pengen datang juga ke Asia Wak. Tapi lewat jalur laut, bukan lewat jalur darat macam yang sudah dilakukan sama Marco Polo. Kan kalau lewat jalur darat udah tinggal mundur aja kalian ke belakang, kan nyampe kan itu di Afrika. Enggak, dia pengennya lewat laut karena dia sayang sama laut. Ditambah lagi waktu itu jalur darat itu juga udah bahaya kali. Selain karena banyaknya perang dan juga perompak di tengah jalan, jalur ini juga udah ditutup sama kerajaan Ottoman setelah mereka berhasil menguasai Konstantinopel. Jadi jalan satu-satunya memang harus lewat laut gitu. Kata siapa? Kata si Columbus. Nah adalah tuh kan akhirnya singkatnya Columbus pun mulai mempelajari peta laut dari Eropa ke Asia ini Wak, laut ya. Nah lalu dari situ Columbus pun tahu bahwa kebanyakan penjelajah Eropa yang pengen ke Asia ini mereka lewat laut juga Wak, tapi lewat jalur selatan. Jadi si mereka-mereka ini akan menyusur pesisir pantai Afrika, terus muter nih lewat Tanjung Harapan yang ada di ujung bawah Afrika tuh, terus belok ke India gitu, muter ke bawah baru sampai Asia gitu kan. Tapi Wak, jalur selatan ini juga dianggap terlalu beresiko karena jarak kan jauh kali, tuh harus muterin Afrika dulu kan. Itu berarti waktu tempuh ke sana bisa berbulan-bulan. Nah pas si Columbus ini tahu soal semua resiko tadi, dia pun mulai nyari jalur alternatif lagi.
Cuman sayangnya Wak, dengan semua informasi dan juga teknologi yang masih minim kali di masa itu, para penjelajah Eropa ini belum menemukan jalur lain menuju ke Asia selain lewat jalur darat yang dilakukan sama Marco Polo, yang ke jalur timur itu, dan juga jalur selatan dengan memutari Afrika. Cuman 2 jalur itu aja lah. Kalau kamu mau lewat darat, kau mundur ke timur. Kalau kamu mau lewat selatan, kau turun ke bawah, tapi lewat laut. Nah, cuman 2 rute itu aja. Akhirnya di situ Columbus lah mulai merenung ya kan. Gimana ya caranya? Nggak ada jalur alternatif lain Gimana. Sampai tiba-tiba dia mendapatkan satu ide cemerlang, Wak. Dan FYI, nih ya, Columbus ini adalah salah satu orang yang mendukung teori bumi bulat kala itu, Wak ya. Pada masa itu teori ini masih dianggap aneh. Teori bumi bulat itu masih dianggap aneh sama mereka, bahkan dianggap sesat, Wak. Karena orang-orang tuh lebih percaya kalau bumi itu datar, ya. Dan sebagai orang yang mendukung teori bumi bulat, Columbus mikir kalau bumi itu memang bulat, nah berarti dari titik mana aja aku berangkat belayar, pasti ujung-ujungnya aku akan sampai ke titik yang pertama tadi, gitu dong, ya kan? Jadi meskipun Asia ini berada di sebelah timurnya Eropa, untuk berangkat ke sana, ya aku nggak harus lewat jalur timur, apalagi muter ke selatan. Sebaliknya, aku bisa ke Asia lewat jalur barat, lewat kiri, dengan jalan berlayar memutari bumi lewat Samudra Atlantik. Nanti kan aku bakal nyampe juga nih ke Asia, tapi Asia arah belakang. Kebayang kalian kan? Nah itu yang ada di bayangannya Columbus, Wak. Tahan dulu, aku tahu idenya Columbus ini memang terdengar nggak masuk akal. Kita sebagai orang yang tinggal di tahun 2025 ini dengan ilmu pengetahuan yang udah jauh sangat-sangat berkembang ini, pasti ngerasa ide Columbus ini kok ngawur Nadia. Mungkin ada yang pengen nyanggah, Columbus mau berangkat dari Eropa ke Asia dengan cara berlayar memutari bumi, Nadia. Itu yang kau bilang. Bukan itu malah lebih jauh ya daripada lewat jalur selatan. Bumi kita ini kan luas sekali ukurannya, Nadia. Iya itu betul, Wak. Belayar memutari bumi ini memang jauh kali jaraknya. Tapi harus kalian ingat, Columbus tuh hidup di abad berapa? Abad ke-15. Pada masa itu tuh ilmu pengetahuan tentang bumi dan juga laut kan belum selengkap sekarang kan. Jangankan informasi tentang ukuran diameter dan juga keliling bumi, bentuk bumi bulat datar aja mereka masih perdebatkan. Jadi yang Columbus pikir itu ya bumi itu cuma ada 3 benua itu aja, Wak. Eropa, Asia, Afrika. Jadi benua Amerika ini kan belum ditemukan. Australia aku nggak tahu sudah ditemukan apa enggak. Ya, tapi 3 ini aja. Jadi dia mikir ya udah bumi itu cuma 3 benua itu aja. Kalau misalnya aku mutar ke sini ya aku lewat Asia lewat belakang. Alhasil dengan minimnya ilmu pengetahuan itu, Columbus pun membuat perhitungan yang salah. Wah, dia kira bumi itu kecil. Ternyata bumi itu jauh lebih besar dari dugaannya, ya kan? Nah, selain ukuran keliling bumi yang salah diperhitungkan ini, Wak, aku yakin juga ada di antara kalian yang pengen protes juga nih. Kenapa Columbus bisa kepikiran pengen belayar ke Asia lewat jalur barat, Nadia? Di baratnya Eropa tuh kan ada benua Amerika, Nadia. Kalau dia lewat jalur barat, berarti dia kan harus muterin Amerika dulu nih. Terus jaraknya kan juga pasti akan jauh lagi dong. Iya, betul, Wak. Tapi lagi-lagi macam gue bilang tadi, karena ilmu pengetahuan tentang bumi itu masih sangat minim kali. Orang-orang Eropa pada abad ke-15 tuh nggak tahu kalau ternyata di bumi kita ini ada benua Amerika. Amerika belum masuk dalam peta dunia. Yang Columbus tahu di sebelah barat itu ya udah cuma Samudra Atlantik. Abis itu aku nanti ketemu punggungnya Asia nih. Nah di sini Columbus salah perhitungan lagi. Tapi ilmu pengetahuan kan juga memang berkembang ya, Wak ya. Jadi kita nggak bisa nyalahkan teori-teori di abad ke-15. Kita nggak bisa langsung nyalain Columbus. Ya memang belum tahu kok, belum ditemukan kok gitu. Sekarang mah enak gitu, tinggal buka Google Maps, Google Earth. Tahu aku di mana letak semuanya kan. Ini kan belum waktu itu. Dah, lanjut lagi. Diseru lagi, Pak. Nah singkatnya, sejak Columbus ini punya ide buat berlayar ke Asia lewat jalur barat itu, dia pun menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk bisa mempelajari peta geografis. Dia pelajari juga buku astronomi dan juga materi lainnya. Setiap kali dia menemukan informasi yang mendukung teorinya tadi, Columbus akan langsung merangkumnya di buku catatannya dia, Wak. Tidak berhenti di situ aja, Columbus ini juga sempat berkirim surat dengan seorang ahli geografi dan juga astronomi asal Italia yang bernama Paolo dal Pozzo Toscanelli, Wak. Melalui suratnya itu Columbus nanya, Wak, aku mau belayar dari Eropa ke Asia lewat jalur barat, lewat laut nih ya. Itu mungkin nggak ya dilakukan? Katanya. Pas nerima surat itu, Paulo rupanya excited kali, Wak. Di dalam surat balasannya dibilang, oh tentu Wak, itu bisa. Kok bisa sampai ke Asia dengan berlayar di Samudra Atlantik tanpa harus mutar ke selatan lewat Afrika? Aku rasa jalur ke barat akan lebih dekat dan aman kok. Nanti aku kirimin peta dunia punya aku ya, kata Paulo.
Tentu juga sama, peta milik Paula ini juga keliru, Wak. Seperti sudah aku bilang tadi, orang-orang Eropa nggak tahu tentang benua Amerika. Jadi petanya Paulo juga yang nggak ada Amerikanya. Cuman meskipun peta itu salah, Wak, setidaknya ini tuh bisa menjadi bukti nyata kalau Columbus ini merencanakan ekspedisinya bukan dengan modal nekat. Tapi dia ini punya dasar ilmu yang dia dapat langsung dari ahlinya pada saat itu ya. Nah, adalah tuh akhirnya setelah dasar ilmunya dia dapat nih, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Columbus adalah mengajukan semacam proposal pendanaan ke para penguasa Eropa. Iyalah, harus dimodalin, dia nggak ada duit. Pada sekitar tahun 1484 itu, orang pertama yang Columbus datangi adalah Raja Portugal, raja tempat dia tinggal, yaitu Raja John II. Columbus bilang, "Yang mulia, saya mau mengadakan ekspedisi pelayaran ke Asia lewat jalur barat. Saya yakin yang mulia jalur ini lebih dekat dan aman daripada harus memutar lewat selatan yang mulia. Kalau ekspedisi saya ini berhasil, Portugal akan punya akses langsung ke bangsa-bangsa Asia yang memang kaya akan rempah-rempah dan emas itu. Bahkan yang mulia, Portugal ini juga punya kesempatan untuk bisa memperluas wilayah kekuasaan. Selama ini kan cuma bagian depan aja nih kan yang mulia, saya lewat belakangnya nih yang mulia. Kayak gitu gimana? Apakah raja berkenan membiayai saya gitu?" Waktu dengar penawaran itu, para raja dan juga para pendampingnya langsung nolak mentah-mentah. Mereka bilang, "Halo Columbus, jalur barat itu adalah jalur baru yang belum dipetakan. Gimana kalau ternyata jalur itu tuh justru lebih jauh daripada jalur selatan, ha? Ekspedisi kamu ini terlalu nggak masuk akal dan juga beresiko. Mohon maaf, saya tidak mau mendanai," kata Raja Wak. Mendapati penolakan itu, Columbus nggak langsung nyerah tuh. Di tahun 1486, Columbus pergi, Wak, ke Spanyol. Dia udah nggak di Portugal lagi, dia pergi ke Spanyol untuk mengajukan proposal pendanaan ke Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella yang menjabat saat itu. Nah, di sini Columbus tuh juga ngasih penawaran, sama juga kayak kemarin. Kalau misal ekspedisi ini berhasil, Spanyol ini punya akses ke Asia yang mulia, bisa ekspansi ke sana dan bisa juga menjadi jalur dagang sendiri ke negara yang kaya akan rempah itu yang mulia. Cuman bedanya, Wak, di Spanyol Columbus minta imbalan. Dia bilang, "Kalau ekspedisi saya berhasil, saya mau dikasih gelar kehormatan Admiral of the Ocean yang mulia ya. Ini macam pemimpin tertinggi angkatan laut di dunia lah, Wak. Terus saya juga mau dikasih jabatan sebagai gubernur di tempat yang nanti saya temukan. Terus saya ini juga mau dikasih bagian 1% dari seluruh emas, rempah dan juga kekayaan lain yang ditemukan di wilayah baru. Dan saya juga mau dikasih hak waris berupa jabatan untuk anak keturunannya saya." Nah, waktu itu juga Columbus sudah nikah, udah punya anak juga. Dengar tawaran itu, penasihat istana kerajaan Spanyol, langsung marah lah mereka. Marah besar makan. Mereka itu menganggap Columbus ini adalah orang yang sombong dan juga angkuh. Columbus, kau ini bukan keluarga bangsawan loh, apalagi juga pejabat militer. Keluargamu tuh loh cuman kelas pekerja biasa. Kok bisa kamu nuntut kami banyak kali permintaan kayak gitu, ha? Iya, kalau ekspedisi kau berhasil, kalau ternyata gagal gimana? Rugi lah kami. Ditolak lagi kan, Wak. Woi, setelah ditolak 2 kali ini, Columbus sempat frustasi tuh. Tapi dia tetap nggak nyerah, Wak, dan dia memilih untuk dia nggak balik ke Portugal, dia menetap di wilayah kerajaan Spanyol. Tuh. Sampai akhirnya 6 tahun kemudian di tahun 1492, kerajaan Spanyol ini, Wak, baru saja memenangkan sebuah peperangan dan juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan mereka. Nah, kondisi ini membuat Spanyol itu jadi punya sumber daya yang banyak dong, ya kan? Dengan begitu Columbus menganggap kalau, wah, ini pasti kerajaan aku lagi banyak-banyaknya duit nih. Pasti mereka punya cukup uang untuk membiayai ekspedisi aku. Kalau ekspedisi aku ini berhasil, ini juga bisa menjadi kesempatan emas untuk Spanyol sendiri. Karena dia bisa mengungguli Portugal yang lebih dulu mengekspansi Asia lewat jalur selatan gitu. Bisa nih, lagi banyak-banyak duit nih kerajaan aku, datanglah aku kan. Nah, dengan semua pertimbangan itu akhirnya setelah melobi, ini nggak langsung datang langsung berhasil, Wak, ya. Setelah dia melobi bertahun-tahun dan juga dia mendapatkan dukungan dari penasihat istana yang dulu skeptis sama dia. Akhirnya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella atau Raja dan Ratu Spanyol kala itu luluh juga. Wah, mereka sepakat mau bekerja sama dengan Columbus sebagai investasi politik dan juga ekonomi. Oke lah, kami danain kau gitu. Lalu tanpa membuang waktu lagi, setelah dana cair ya kan, Columbus pun langsung merealisasikan rencana besarnya. Betulan berangkat ekspedisi Columbus, Wak. Seorang anak penenun sama ibu rumah tangganya dikasih dana ekspedisi. Nah, penasaran apa yang Columbus temukan sepanjang ekspedisinya ini kita baru masuk. Aduh, Wak, makin lama makin seru loh, Wak.
Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella, dalam waktu kurang lebih 4 bulan, Columbus ini sudah berhasil mengumpulkan 90 awak kapal, Wak. Selain itu juga ada perbekalan yang dibutuhkan selama ekspedisi dan juga 3 kapal layar yang diberi nama Nina, Pinta, dan Santa Maria. Sebenarnya ketiga kapal ini ukurannya relatif kecil loh, ya. Kurang proper lah gitu buat dipakai berlayar di Samudra Atlantik. Tapi kapal yang kecil dan sederhana ini justru menggambarkan betapa besarnya keberanian dari dalam dirinya Columbus dong, ya kan? Kapal kecil tapi dia berani. Ternyata semangatnya untuk menjelajah ini jauh melampaui kemampuan armadanya. Udah lah tuh dia bikin 3 semua persiapan 4 bulan selesai. Singkatnya Columbus pun memulai ekspedisinya di tanggal 3 Agustus 1492. Sesuai rencana awal, Wak, Columbus dan armadanya akan mencari jalan baru menuju Asia dengan berlayar ke arah barat. Nah, pada saat itu Columbus lah yang berperan sebagai pemimpin atau laksamana di kapal Santa Maria. Jadi Santa Maria ini adalah kapal utama dalam ekspedisi mereka, Wak. Sementara Nina dan Pinta ini menjadi kapal pendamping yang membantu eksplorasi dan juga pengawasan jalur laut gitu ya. Nah, pas sudah mulai berangkat nih, kebetulan angin memang lagi kencang-kencangnya, Wak, sehingga bisa membantu jalannya kapal gitu kan. Tapi waktu mereka melalui wilayah Laut Sargasso, Wak, di tengah Samudra Atlantik itu, angin tiba-tiba berhenti bertiup. Nah, dari titik itu pelayaran mereka pun mulai terasa berat karena kan kapal juga bisa kencangnya karena dapat dorongan dari angin kan, jadi kayak lambat gitu. Nah, lalu setelah berlayar selama berminggu-minggu, masih mingguan nih, Wak, ya, para awak kapal mulai frustasi di situ. Kok belum kelihatan juga daratan sama kita nih, mana punggung Asia itu? Salah perhitungan Columbus nih nggak? Jangan-jangan jalan ke Asia lewat jalur barat ini malah lebih jauh pula dari jalur timur atau selatan. Makin hari, Wak, awal kapal makin resah dibuat ya. Bahkan pada tanggal 10 Oktobernya, Wak, kurang lebih setelah 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik ini, para awak kapal yang ada di atas kapal itu mulai memberontak. Kapten, gimana nih kok nggak nyampe-nyampe kita? Columbus bilang, udah kalian semua tolong tenang. Sebaiknya sekarang kita buat kesepakatan dulu ya. Kalau dalam 3 hari ke depan daratan belum terlihat atau punggung dari Asia ini terlihat, aku janji kita akan putar balik ke Spanyol. Dan untuk siapapun yang pertama kali berhasil melihat daratan, dia akan mendapatkan tunjangan pensiun seumur hidup. Gitu nama Columbus. Maksudnya biar mereka diam, sabar gitu kan. Dengar tawaran itu, para awak kapal pun akhirnya nurut, Wak. Mereka pun tetaplah melanjutkan perjalanan seperti biasa. Lalu 2 hari kemudian di tanggal 12 Oktober 1492 tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menggema dari kapal ke kapal. Tiara, kata mereka, tanah, kata gitu kan. Nah, suara teriakan itu langsung membangunkan puluhan awak kapal yang masih tertidur di sana. Mereka berlari keluar tadi kan untuk melihat apa di tanah mana. Berarti ada daratan ya kan? Ternyata betul, Wak. Di depan sana mereka melihat ada pulau yang berjarak sekitar 60 mil atau sekitar 100 kilo dari kapal mereka. Ada sumber yang menyebutkan, Wak, kalau orang pertama yang melihat daratan itu adalah seorang awak kapal namanya Rodrigo ya. Tapi Columbus langsung menyangkal. Dia bilang, sebelum kalian tengok pulau itu, tadi malam aku udah nengok duluan. Aku udah nengok cahaya dari sana gitu. Nah, itu berarti akulah. Aku orang pertama yang menemukan daratan ini. Maka aku akan memberikan hadiah tadi pensiun tunjangan seumur hidup untuk diri aku sendiri, kata dia. Jadi uang pensiun yang kemarin dia janjikan itu ujung-ujungnya dikasih untuk dia sendiri juga, Wak. Karena dia mengaku dari tadi malam aku udah nengok. Kan kok nengoknya pagi, aku dari malam udah tengok. Tapi kalian lagi tidur aja makanya gak mau kuhebohkan gitu. Nah, singkatnya mereka pun segera menepi lah, Wak, ke dataran itu ya. Nah, karena sejak awal Columbus ini yakin kalau dia akan sampai ke Asia, ke punggungnya Asia atau belakangnya Asia. Di situ Columbus pikir, ye kita nyampe ke Asia 2 bulan gitu ya kan. Padahal sebenarnya, Wak, mereka semua Columbus dan rombongan ini baru saja sampai di benua baru yang belum pernah dipetakan sebelumnya, yaitu benua Amerika, tepatnya di kawasan Kepulauan Bahama. Mereka nyampe di Amerika, Wak. Momen inilah yang nantinya dicatat oleh sejarawan Eropa sebagai penemuan dunia baru. Cuman di sini lucunya, Wak, ya, Columbus tuh nggak ngeh, Wak, nggak ngeh, dia nggak tahu sama sekali kalau dia ini baru saja menemukan benua Amerika. Columbus pikir ya udah dia tuh udah nyampe di Asia bagian timur, punggung Asia, belakangnya Asia. Lebih tepatnya dia pikir dia udah nyampe di sekitar ini, mungkin di sekitar India atau Tiongkok ini gitu. Waktu itu dia mikirnya kayak gitu, cuman saat ini dunia sudah mengenal Columbus sebagai penjelajah yang pertama kali menemukan benua Amerika. Ya, cuma itu dia nggak ngeh, kasihan ya.
Nah perlu kalian ingat Wak, bahwa pas Columbus ini pertama kali datang ke Amerika, benua ini tuh nggak kosong Wak. Columbus masih mikir pulau yang dia injak tuh Asia Wak ya, bukan benua baru ya. Jadi seperti itu, cuman nggak kosong memang pulau itu. Pada saat itu kawasan Bahama ini sudah dihuni oleh penduduk asli dari suku Indian Arawak atau yang sering disebut dengan suku Taino. Dari segi fisik, Columbus menggambarkan mereka ini sebagai orang yang bertubuh kuat, berkulit coklat, dan juga mereka ini menghiasi tubuhnya dengan gambar-gambar dan juga pakaian yang seadanya. Nah tapi lucunya di sini Wak, Columbus waktu itu nggak betul-betul tahu fisik orang Asia tuh kayak apa. Ditambah lagi pada zaman itu kan gambaran tentang Asia ini masih sangat kabur lah bisa dibilang kan Wak ya, dan hanya berdasarkan cerita-cerita dari pelaut atau penjelajah darat macam Marco Polo tadi itulah. Nggak ada foto, apalagi video atau referensi visual yang valid lah gitu. Jadi pas dia ngelihat orang-orang suku Tanio yang berkulit coklat, dia sederhana, badannya tinggi, hidupnya masih dekat sama alam, ya Columbus langsung mikir, oh ini orang Asianya nih gitu. Padahal jelas-jelas itu bukan Wak, itu tuh penduduk asli Amerika. Tapi walaupun tampilan mereka sederhana Wak, ada satu hal dari mereka yang langsung menarik perhatian Columbus, yaitu mereka terlihat sedang memakai hiasan emas kecil di telinganya, mungkin semacam anting-anting gitu kan. Nah hal ini langsung membuat Columbus yakin kalau ada emas di telinganya, pasti di sini ada tambang emas. Columbus pun dan juga anak buahnya mulailah mencari keberadaan tambang emas di sana. Pencarian ini membawa mereka ke Pulau Kuba Wak, yang mereka pikir itu adalah daratan Cina. Padahal Kuba tuh ini kayaknya udah nyampe Cina nih kita. Lalu mereka ke Pulau Hispaniola yang saat ini sudah masuk dalam bagian Republik Dominika. Nah di pulau ini, pulau terakhir ini, waktu udah nyampe di sana, salah satu kapal mereka, which is kapal utama, kapal Santa Maria, karam Wak di ekspedisi terakhir ini. Akhirnya Columbus pun memerintahkan anak buahnya ini untuk membangun benteng menggunakan puing-puing kapal Santa Maria. Udah bikin benteng. Nah benteng ini dikasih nama La Navidad. Benteng itu dibangun untuk nantinya akan ditinggali sebagian awak kapal sambil si Columbus ini balik ke Spanyol untuk melaporkan hasil temuannya ini. Nanti dia baliknya pakai 2 sisa kapal lain, si Nina dan Pinta itu. Ada 39 awak kapal yang akhirnya nanti ditinggalkan di benteng itu. Dan sebelum Columbus balik ke Spanyol untuk melaporkan temuan ini, dia sempat berpesan Wak ke 39 awak tadi. Tugas kalian selama aku tinggalin di sini adalah mencari tambang emas sebanyak mungkin ya. Nanti aku akan belayar lagi ke sini untuk menjemput kalian dan aku akan juga mengangkut emas-emas itu balik ke Spanyol lagi. Jadi pastikan selama aku tinggal kalian menemukan tambang emas itu, katanya. Oh siap Kapten gitu. Nah singkatnya di Januari tahun 1493 Columbus dan anak buahnya pun baliklah ke Spanyol dengan menaiki 2 kapal sisa tadi, yaitu Nina dan Pinta. Pada saat itu dia juga membawa beberapa orang dari suku Tanio ini, penduduk asli Bahama yang ditemukan tadi. Dia juga bawain sampel emas, burung eksotis, kapas, dan juga beberapa benda asing lainnya yang tidak ditemukan di Spanyol Wak. Nah belayar lama ngeng sampailah di Spanyol di bulan Maret tahun 1493, 2 bulan juga Wak. Nyampe di sana Columbus langsung mau menemui Raja Ferdinand dan Ratu Isabella untuk melaporkan temuannya. Melihat kedatangan Columbus datang, Raja sama Ratu pun langsung menyambut Columbus dengan sangat meriah, macam lagi nyambut seorang bangsawan lah gitu Wak. Di situ Columbus senang kali rasanya, dia bangga sekali. Akhirnya dia ngelapor, Raja Ratu, ekspedisi saya sukses besar. Bayangkan saja Marco Polo butuh waktu bertahun-tahun lewat darat tuh untuk bisa mencapai Asia dan sekelilingnya. Portugal butuh waktu 6-10 bulan supaya nyampe Asia lewat selatan, muter ke Afrika ngapain. Tapi saya hanya dalam waktu 2 bulan berlayar, saya sudah bisa sampai di Asia. Padahal ini bukan Asia, Columbus ini Amerika. Kalau aku mau nyampe Asia, aku putar bumi dulu. Atau aku naik dari atas, kayak gitu kan. Bisa. Mau mutar bumi belum nyampe setengahnya aja kamu udah kesangkut di Bahama. Terus dia bilang lagi, dan di sana ya Raja Ratu, saya juga menemukan tempat baru yang subur, kaya dan penuh potensi. Di sana ada tambang emas, ada rempah-rempah dan juga kekayaan alam lainnya. Bahkan penduduk lokalnya ini saya bawa ini, suku Tanio ini juga ramah-ramah, mereka mudah diarahkan gitu. Nah sekarang kalau Raja dan Ratu berkenan, saya harap kalian dapat kembali mendanai ekspedisi saya yang kedua biar saya bisa secepatnya balik lagi ke sana. Dengar laporan itu, Raja dan Ratu pun senang sekali Wak. Mereka puas sekali. Akhirnya tanpa pikir panjang, oke siap, akan saya cairkan lagi dananya. Mereka pun setuju untuk mendanai ekspedisi Columbus yang kedua. Nah ini masuk ekspedisi kedua Wak ya.
Ekspedisi yang kedua ini Wak bisa dibilang beda jauh dari ekspedisi yang pertama. Kalau di ekspedisi yang pertama kemarin si Columbus ini hanya bermodalkan 3 kapal kecil aja nih ya, 90 awak dan juga peralatan seadanya. Sekarang di ekspedisi yang kedua Columbus difasilitasi sama Raja dan Ratu dengan 17 kapal dan sekitar 1.200 sampai 1.500 awak kapal. Ekspedisi kedua ini memang dilakukan secara besar-besaran Wak, karena Spanyol pengen memperluas wilayah kekuasaannya di wilayah baru yang baru aja ditemukan sama Columbus. Banyak juga warga Spanyol yang ikut diangkut buat tinggal permanen di sana Wak, dan mereka ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang tentara, ada yang dokter, ada yang pendeta, pejabat, petani dan lain-lain, diangkut semua untuk tinggal permanen di tempat baru ini. Nah udah lah tuh karena rombongan ini pun berangkat dari Spanyol di tanggal 25 September 1493 dan tujuan utama mereka pada saat itu adalah Pulau Hispaniola atau tempat Columbus mendirikan tempat terakhir itu, benteng La Navidad tadi tuh loh. Belayar lah ini 2 bulan nyampe. Pas mereka sampai di sana Wak, setelah mereka berlayar 2 bulan itu di tanggal 27 November 1493, apa yang mereka temukan betul-betul mencengangkan. Bukan yang mendapatkan tambang emas atau kekayaan alam lainnya. Pada saat itu mereka malah menemukan puing-puing benteng La Navidad yang sudah hancur lebur. Dan pas Columbus mencari 39 awak yang sudah ditinggalkan di sana, disitulah Columbus tahu kalau mereka semua ternyata sudah tewas. Kok bisa Nat? Nah pas Columbus menanyakan hal ini kepada penduduk lokal di sana, penduduk lokal mengatakan kalau 39 awak itu Pak suka berperilaku semena-mena di sini. Mereka serakah dan memicu permusuhan dengan penduduk lokal yang lain yang ada di sini. Akhirnya penduduk lokal ini marah dan dia pun mulai melakukan pemberontakan sampai-sampai membuat semua dari mereka 39 awak kapal ini tewas mengenaskan di sana. Dengar cerita itu, nggak ambil pusing Columbus Wak. Dia tetap menjalankan rencana awal dia, yaitu membentuk koloni Spanyol di sana. Dan sesuai perjanjiannya dengan Raja dan juga Ratu Spanyol, Columbus berhak menjabat sebagai gubernur di tempat baru itu yang dia temukan dalam ekspedisinya ini. Jadi setiap kali ada daerah baru dia jadi gubernurnya kayak gitu ya terus. Awalnya pasti Columbus senang kali lah kan dapat kekuasaan itu. Tapi sayangnya tidak lama setelah koloninya itu terbentuk Wak, berbagai masalah pun mulai terjadilah di koloni pertama ini. Ada yang terserang penyakit, kekurangan bahan pangan, berselisih antara sesama orang Spanyol dan juga berselisih sama warga lokal di sana. Nah di sini Columbus tuh nggak punya pengalaman memimpin koloni besar Wak. Jadi waktu muncul konflik antara sesama warga yang lagi dia pimpin ini atau sesama penduduk lokal di sana, dia jadi bingung sendiri. Bukannya nyari solusi, Columbus ini malah lebih sibuk fokus cari tujuan utama dia ke sana, yaitu itulah tadi nyari tambang emas. Dan sikapnya inilah yang bikin warga Spanyol yang tinggal di koloninya ini ngerasa kecewa. Kayak mana pemimpin kita nih kok malah nggak diredain, malah disibuk nyari juga tambang emas tuh lagi. Kayak gitu. Nah kabar tentang kepemimpinannya Columbus yang kacau balau ini akhirnya didengar lawat sama pihak kerajaan yang ada di Spanyol. Lalu pada tahun 1500 pas, kerajaan pun mengirim seseorang komisaris yang bernama Francisco de Bobadilla ke Pulau Hispaniola itu untuk menangkap Columbus dan membawanya balik lagi ke Spanyol. Sesampainya di Spanyol, Columbus pun dibawa untuk menghadap Raja dan Ratu Isabella. Nah dalam keadaan tangan di borgol waktu itu, dia bertemu lah sama Raja Ratu. Lengo itu Raja Ratu sebenarnya ngerasa nggak tega Wak. Bagaimanapun Columbus ini kan pernah punya jasa besar sama kerajaan kan. Mereka di sana menganggap kalau Columbus ini memang bukan pemimpin yang baik di daratan, tapi kalau misalnya bidang ekspedisi laut ya dia ini ahlinya. Cuman kalau jadi pemimpin darat dia bukan ahlinya gitu. Akhirnya di situ Columbus pun dicopot dari jabatannya sebagai gubernur koloni. Tapi dia masih diizinkan Wak untuk melakukan ekspedisi lagi. Nat, setelah semua kekacauan yang dilakukan sama Columbus, kenapa dia masih dikasih izin buat ekspedisi lagi Nadia? Nah ini Wak di sini. Ternyata pada saat itu Columbus ini masih bersikeras kalau wilayah yang dia temukan tadi adalah Asia. Dia tuh masih nggak tahu kalau yang dia temukan itu adalah Amerika. Belum. Cuman para penjelajah Eropa yang lain yang tahu kalau Columbus menemukan Asia 2 bulan lewat jalur barat ini mulai ragu di sana. Kayaknya Asia nggak seperti yang diceritakan Columbus lah we. Ada banyak kali deskripsi yang beda ya. Dia bilang orangnya gini. Kayaknya nggak kayak gitulah. Jangan-jangan sebenarnya Columbus ini malah menemukan benua baru nih, kata penjelajah-penjelajah lain. Nah dengar hal itu, Raja sama Ratu jadi ikutan goyang, jadi ragu. Cuman karena nggak ada bukti valid untuk menyanggah klaimnya Columbus Wak, Raja dan Ratu pun
ya nggak bisa berbuat banyak. Mereka cuma bilang, udahlah Columbus, teruslah kamu berlayar dan temukan jalur terdekat menuju Asia. Carilah sampai dapat dan sampai kami yakin bahwa yang kamu temukan itu betul-betul Asia. Raja Ratu kayak gitu. Akhirnya karena dia udah diragukan kayak gitu, berlayar lagi dia kan. Dia mau memastikan nih. Tapi bukan ke jalur pertama, dia cari lagi jalur lain tuh untuk membuktikan kalau yang dia temukan itu benar. Nah, lalu pada tahun 1502, Columbus yang pada saat itu sudah berusia 51 tahun kembali lagi melakukan ekspedisi dengan tujuan tadi. Dengan tujuan mencari jalur barat menuju ke Asia. Ekspedisinya kali ini membawa Columbus sampai ke pantai-pantai Amerika Tengah bahkan, Wak. Di sana Columbus menemukan ada banyak sekali hambatan, mulai dari diterjang badai besar, kapalnya banyak juga yang rusak, perbekalan dia yang menipis, dan ada banyak sekali awak kapal yang jatuh sakit. Kesehatan Columbus sendiri juga udah mulai menurun tuh, Wak. Sampai akhirnya pada tahun 1504 dia memutuskan untuk balik ke Spanyol. Gara-gara apa? Gara-gara dia udah sakit-sakitan. Dia balik pun dalam keadaan kayak itu udah lemah gitu. Sesampainya di Spanyol, Columbus nggak lagi disambut macam pahlawan, Wak. Bahkan Raja Ferdinand dan juga Ratu ini terlihat udah nggak tertarik lagi sama cerita-cerita pelayarannya, perjalanannya selama ini. Akhirnya Columbus pun menghabiskan masa tuanya dalam keadaan sakit, keadaan miskin, dan kesepian di kota Valladolid, salah satu kota yang ada di Spanyol juga. Terus seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatannya Columbus makin ngedrop. Setiap hari dia selalu dihantui oleh perasaan gak enak karena dia ngerasa dia sudah gagal menyelesaikan misinya itu. Di situ Columbus juga gak bisa berbuat apa-apa, dia gak bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya di tanggal 20 Mei 1506 saat usianya 54 tahun, Columbus pun meninggal dunia dalam keadaan sunyi tanpa penghormatan apapun. Jasadnya pun waktu itu langsung dimakamkan sederhana aja, Wak, di kota Valladolid tadi tuh. Dah kayak gitu. Gitu, Wak. Dah, barulah, Wak, beberapa tahun setelah kematiannya Columbus, orang-orang mulai sadar bahwa tanah yang Columbus temukan, tanah yang mereka injak itu bukan Asia seperti apa yang sudah diklaim sama Columbus. Kesadaran ini datang dari penjelajah atau kartografer atau orang yang ahli dalam membuat peta asal Italia yang bernama Amerigo Vespucci. Nah, dalam perjalanannya ke dunia baru, Amerigo ini menyadari bahwa wilayah yang ditemukan sama Columbus ini memiliki karakteristik geografis dan juga budaya yang sama sekali berbeda dari Asia. Dia menuliskan laporan yang menyatakan bahwa tanah yang ditemukan Columbus ini adalah Mundus Novus. Mundus Novus lah gitu, atau dunia baru, sebuah benua yang belum dikenal bangsa Eropa sebelumnya. Ini benua baru, Raja. Laporan-laporan dari Amerigo ini pun menyebar luaslah di Eropa dan dia pun mendapatkan banyak perhatian. Nah, lalu di tahun 1507-nya seorang kartografer Jerman yang bernama Martin Waldseemüller membuat peta dunia juga. Saya dibuat nama dia, dan pertama kalinya Martin pun menamai benua baru itu dengan nama Amerika. Kenapa dikasih nama Amerika? Ini adalah bentuk penghormatan kepada Amerigo Vespucci. Sejak saat itu publik pun mulai mengakui bahwa wilayah yang sudah ditemukan Columbus waktu dia masih hidup itu bukan Asia, melainkan sebuah benua baru yang kemudian kita kenal sebagai nama benua Amerika. Sampai akhir hayatnya, Wak, Columbus tidak pernah tahu kalau sebenarnya perjalanan ekspedisinya kemarin merupakan bagian besar dari sejarah dunia, khususnya sejarah benua Amerika. Bahkan nih, Wak, ya, Amerika sendiri sampai punya hari khusus loh untuk memperingati kedatangannya Columbus di Amerika, yaitu Columbus Day, yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober atau hari pertama Columbus tiba di Bahama tadi tuh. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang perjalanan hidup seorang Christopher Columbus. Sebenarnya kisah Columbusnya juga penuh kontroversi juga, Wak, dan info yang simpang siur nih, mulai dari tanggal lahirnya, kapan, kota kelahirannya di mana, lokasi makamnya, keluarganya siapa, bahkan sampai kebenaran soal dia penemu Amerika atau bukan. Itu ternyata masih menjadi perdebatan di masa sekarang. Beda sumber, beda info juga, Wak. Ada juga nih yang bilang kalau sebenarnya sebelum Columbus datang ke Amerika ya, udah ada penjelajah asal Norwegia duluan yang sampai di sana. Tapi kisah ini tuh macam nggak populer gitu loh, Wak, di Eropa. Makanya sejarah Eropa pun mencatat tetap Columbus lah orang pertama yang sudah datang ke Amerika yang
menemukan benua Amerika gitu. Tapi terlepas dari teori yang masih simpang siur ini, yang jelas Columbus memang merupakan orang pertama yang membuka jalur penjelajahan baru dari Eropa ke Amerika. Dan jalur inilah yang kemudian menjadi gerbang dimulainya kolonisasi bangsa Eropa di Amerika. Dia buka jalurnya. Oh, ini jalur Eropa Amerika kayak gini. Kan dia udah nemuin medan ya kan, medan yang baiknya lah, medan yang amannya gitu. Tapi coba lewat ya, coba kalian bayangin bentar nih, zaman sekarang ya, kita mau kemana aja kan tinggal buka Google Maps, Google Earth kan, mau lihat kondisi jalanan, udah tinggal buka satelit aja, nengok rumah orang dari atas pun bisa ya kan. Tapi dulu kayak mana mau memastikan kalau bukan pakai mata telanjang? Mereka belayar ribuan kilometer cuma modal bintang, modal kompas dan juga peta kasar yang belum tentu akurat juga. Sekali salah arah bisa nyasar ke benua lain. Tapi justru dari itu semualah sejarah dimulai. Salut, Masya Allah. Oke Wak, jadi segitu dulu videonya. Kalau misalnya ada informasi aku yang keliru atau misalnya ada informasi yang mau kalian tambahkan, boleh langsung perbaiki dan juga tambahin aja di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke. Aku tetap semangat syuting video untuk hari Selasa. Tahu aku view-nya paling kecil ini. Paling kecil dibanding KHW sama kriminal. Enggak, aku enggak nyerah. Tetap panjang-panjang lah ini ya video hari Selasa. Thank you, terima kasih banyak. Aku beserta tim mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video aku hari Selasa. Nggak apa-apa, sepi lah situ, nggak apa-apa. Yang penting dapat cerita baru, dapat ilmu baru kita kan. Jangan horor-horor aja ditonton sama orang itu kan. Kalian pujuk lah orang-orang yang suka nonton KHW itu, nonton juga video hari Selasa. Ini sampai menangis-nangis berdarah-darah kami cari riset materinya nih Wak. Kasihan aku, kasihan writerku, kasihan editorku. Panjang video di Selasa tuh biasanya. Berat-berat pula lagi ya kan. Sepi tapi yang nonton. Nggak apa-apa, biarlah bantailah situ. Tetap hari Selasa tetap nomor 1 menurut aku. Ya, ajak kon-kon kalian yang suka nonton KHW. Jangan nonton hantu-hantu aja kau nonton. Nonton ini sejarah nih, nonton peristiwa-peristiwa. Nonton biografi hari Selasanya si Nadia. Kau mencak-mencak. Itu bahasa hati aku yang terdalam. Oke. Wah, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran tips selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.